Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom kakak. Nah, walaupun kita tidak ibadah secara langsung, kita tidak ibadah secara tatap muka, tapi kakak yakin adik-adik semua yang ada di rumah pasti sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah, di hari Minggu ini kakak rindu buat kita sama-sama ibadah lagi, walaupun hanya lewat online, tapi kakak rindu kita semua lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi kami ucapkan kepadamu Bapa, di mana atas perlindungan-Mu Tuhan, kami selalu sehat selalu, dan kami selalu dalam perlindungan-Mu Bapa. Bapa yang baik, di hari Minggu ini Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk bersama-sama dengan kami, dan bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah setiap adik-adik kami yang sedang beribadah Bapa yang baik. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi apa yang menjadi kerinduan adik-adik kami Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka dan selalu memberkati mereka, menyertai setiap apa yang mereka lakukan dan menyertai setiap pelajaran mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau memberkati pendidikan mereka, kesehatan mereka dan keluarga mereka Bapa yang baik. Kini kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk berhadir bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Allah menjaga
berdiri memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kakak mau adik-adik semua bangkit berdiri, kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Nah, adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian biar kita sama-sama lebih lagi dalam mendengarkan firman Tuhan dan Yesus ada bersama-sama dengan kita selama kita ibadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Layakkanlah
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semuanya sehat ya, dan tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali lagi bersama Abang, Bang Eden, dan Bang Eden ditemani oleh teman Bang Eden, yaitu halo teman-teman, nama saya Erik. Salam kenal ya. Dan saat ini aku mau nemenin Bang Eden buat cerita firman Tuhan. Oleh karena itu semua harus siap ya. Semua siap nggak dengar firman Tuhan? Nah, adik-adik di rumah, semua siap nggak dengar firman Tuhan? Oke, yang siap boleh duduk yang manis. Kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami, sehingga Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak sekolah minggu, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang selalu memberkati setiap kami, agar setiap firman yang disampaikan Tuhan dapat kami dengar dengan baik, dan juga menjadi kekuatan untuk setiap kami, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi tempat kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami tolak roh nakal, roh main-main dalam nama Tuhan Yesus, agar setiap anak-anak sekolah minggu dapat fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, semua siap dengar firman Tuhan? Oke, Erik siap nggak dengan firman Tuhan? Iya Bang, Erik siap dengan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau cerita tentang apa ya Bang? Erik nggak sabar buat dengar firman Tuhan. Oke, Erik udah nggak sabar ya. Teman-teman adik-adik di rumah juga sudah tidak sabar ya. Oke, nah hari ini Abang mau cerita tentang cerita di dalam Alkitab. Dan lewat cerita ini kita akan belajar beberapa hal untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Semua rindu menyenangkan hati Tuhan? Erik rindu nggak menyenangkan hati Tuhan? Iya Bang, aku sangat rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, tentu untuk menyenangkan hati Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Namun lewat cerita ini kita mau belajar tentang bangsa Israel. Nah, dalam cerita ini kita belajar dalam firman Tuhan yang terdapat pada kitab Yesaya pasal 1. Nanti adik-adik yang di rumah boleh sama-sama kita buka Alkitab kita lihat Yesaya pasal 1. Nah, untuk cerita hari ini kita mau belajar tentang kehidupan bangsa Israel sesuai dengan pembacaan hari ini, yaitu Yesaya pasal 1. Nah, dalam Yesaya pasal 1 ini, kisah apa yang ada di cerita ini menggambarkan situasi di mana bangsa Israel sedang mengalami keadaan yang berat. Keadaan yang berat di mana mereka memperoleh masa-masa yang sulit yang disebabkan oleh karena mereka sendiri. Hal ini terjadi karena Tuhan sangat tidak suka dengan sikap bangsa Israel pada saat itu. Seperti yang kita sudah ketahui, bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Bahkan ketika mereka diperbudak di tanah Mesir, Tuhan selalu menuntun mereka sehingga mereka dapat keluar bebas dan menikmati tempat yang sudah Tuhan sediakan. Namun memang bangsa Israel ini adalah bangsa yang keras kepala adik-adik. Karena ketika Tuhan sangat baik dalam hidup mereka, Tuhan selalu melindungi, menyertai mereka, mereka justru sangat dibilang kejam ya. Karena mereka justru melupakan Tuhan yang sudah baik, sangat baik bagi mereka. Jahat nggak kira-kira Rick? Iya sih Bang,
Jahatnya mereka. Padahal Tuhan sudah sangat baik kepada mereka. Apapun yang mereka butuhkan selalu Tuhan sediakan. Nah, makanya Rik, wajar nggak kalau tiba-tiba Tuhan kecewa gitu? Karena Tuhan sudah sangat baik buat mereka, tapi mereka malah melupakan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka sudah nggak taat sama perkataan Tuhan Tuhan, dan mereka juga justru menyembah Allah lain. Allah yang justru selama ini tidak bersama-sama dengan mereka. Dan mereka menjauhi Tuhan Allah yang justru menolong mereka. Iya bang, kok bisa seperti itu ya? Terus apa yang terjadi bang? Nah, makanya ketika mereka berbuat sesuatu yang sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan sangat marah dan Tuhan justru memberikan hukuman buat setiap mereka sehingga mereka merasakan situasi yang tidak mengenakan. Namun ketika situasi yang tidak mengenakan itu terjadi, mereka mendapatkan sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Mereka tidak diam begitu saja, tapi mereka terus melakukan banyak hal untuk membuat Tuhan senang kembali gitu. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka mencoba membujuk Tuhan dengan sikap mereka. Yaitu dengan apa? Mereka memberikan korban persembahan buat Tuhan. Dengan harapan Tuhan mau tersentuh dengan mereka. Namun yang terjadi adalah mereka memberikan korban kepada Tuhan, tetapi sebenarnya yang Tuhan mau bukan sekedar mereka memberikan korban, tetapi yang Tuhan mau adalah mereka berbalik kepada Tuhan. Namun yang terjadi adalah mereka memberikan korban kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi hidup mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Mereka tidak menjadi taat kepada Tuhan. Jadi seolah-olah mereka hanya membujuk Tuhan gitu dengan setiap pemberian mereka, tanpa mereka sadari yang Tuhan perlukan, yang lebih penting adalah ketaatan mereka kepada Tuhan, bukan hanya sekedar mereka memberikan persembahan. Begitu juga dengan kita, begitu juga dengan Abang, Erik, dan teman-teman yang di rumah. Ketika kita di rumah, kita suka baik gak sama orang tua? Kalau Erik suka baik gak kepada orang tua? Iya bang, Erik baik. Erik sering memuji mama sama papa. Erik juga suka sayang sama papa. Tapi kadang Erik juga gak taat sama orang tua. Sehingga mungkin mama kecewa, papa juga kecewa sama Erik. Nah, begitu juga kita juga di rumah. Kadang kita mungkin sering melontarkan pujian kepada orang tua. Tapi sebenarnya yang diinginkan orang tua kita bukan hanya sekedar pujian yang membuat orang tua kita hanya senang mendengar dengan perkataan kita. Tapi yang orang tua kita butuhkan juga adalah setiap ketaatan kita. Oke bang, terus apa yang terjadi sama bangsa Israel? Nah, ketika Tuhan marah dan memberikan situasi yang sulit buat mereka, Tuhan juga tetap mengasihi mereka. Sehingga Tuhan tidak akan membiarkan mereka juga berlarut-larut dalam hukuman. Oleh sebab itu, Tuhan mengirimkan nabi, yaitu Nabi Yesaya, buat mengingatkan mereka, bangsa Israel, untuk segera berbalik kepada Tuhan. Wah, Tuhan baik ya bang ya. Tuhan tidak membiarkan mereka terus-menerus sengsara. Berarti Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel meskipun mereka sudah seperti itu. Begitu juga dengan aku nggak bang?
Kalau aku masih suka nakal, Tuhan mengasihi aku nggak? Tuhan ampunin aku nggak? Ya begitu juga Rik. Ketika kamu berbuat salah juga, Tuhan pasti tidak akan membiarkan. Tuhan juga akan tetap mengasihi Erik. Tapi yang Tuhan mau yaitu Erik bertobat dan hidup taat kepada Tuhan. Ketika Erik berbuat nakal, Erik harus sadar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berubah dan tidak nakal lagi. Kalau teman-temannya di rumah gimana? Masih suka nakal enggak di rumah? Masih suka ngelawan orang tua enggak kalau di rumah? Nah, kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, kita harus sungguh-sungguh meninggalkan perbuatan yang seperti itu. Karena itu sangat membuat hati Tuhan sangat sedih. Oleh sebab itu, adik-adik yang di rumah, kita juga harus sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita memuji Tuhan lewat puji-pujian kepada Tuhan, tetapi yang terpenting adalah kita taat kepada Tuhan. Kita selalu melakukan sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan, dan kemudian kita punya hati yang memuji Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan oleh setiap pujian, oleh setiap tindakan yang kita lakukan. Iya Bang, aku juga mau belajar taat untuk selalu melakukan yang baik, agar Tuhan senang, agar Tuhan bangga punya anak-anak Tuhan seperti aku. Teman-teman yang di rumah gimana? Semua mau taat gak sama Tuhan? Ingat, yang Tuhan mau adalah hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kita juga harus taat kepada orang tua kita yang di rumah, agar berkat Tuhan selalu ada setiap kita. Oke, sekian untuk firman Tuhan hari ini. Kita belajar hari ini untuk hidup taat di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan lewat setiap pemberian kita, tapi yang terpenting adalah karakter kita, hidup kita, sikap kita yang sungguh taat kepada Tuhan. Ingat, ketaatan, pertobatan sangatlah penting dibandingkan hanya sekedar pujian atau korban yang kita berikan. Oleh sebab itu, mari sama-sama anak Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh taat kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan sangat mengasihi kita. Oke Erik, semua mau semangat taat kepada Tuhan? Iya, Erik juga mau taat Bang. Yang di rumah mau taat nggak? Ya, kita berharap yang di rumah juga untuk belajar taat kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri firman kita juga mau baca satu ayat dalam firman Tuhan, yaitu boleh adik-adik yang di rumah buka kitab Amsal pasal 21. Oke, Amsal 21 ayatnya yang ketiga. Boleh Erik baca firman Tuhannya? Oke Bang, siap. Oke. Erik baca ya. Oke siap Bang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenang Tuhan daripada korban. Demikianlah firman Tuhan. Biar kita menjadi anak Tuhan yang sungguh taat kepada Tuhan. Amin adik-adik. Semua diberkati Tuhan lewat firman-Nya. Nah, sekian dari Abang dan Erik. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan kita, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan dalam setiap hidup kami, terlebih untuk kami anak-anak sekolah minggu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sangat mengasihi setiap kami, Tuhan yang selalu merancangkan yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang membentuk setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepadamu Tuhan,
yang sungguh Tuhan rindu untuk menyenangkan hati-Mu lewat setiap sikap kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami sungguh mengandalkan Engkau. Kami tidak hidup dalam tindakan-tindakan yang jauh daripada Tuhan, apalagi yang melawan kehendak Tuhan. Biarlah kami menjadi anak Tuhan yang sungguh taat, dan lewat setiap kecintaan kami Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati setiap kami, biar setiap firman yang selalu menjadi kekuatan untuk setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau terus berikan kami kerinduan Tuhan, untuk selalu memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan, biar kita tetap punya kerinduan untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih semuanya. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati teman-teman.